Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 23 Juni. 1. Santo Yosef Cafasso. Pengaku iman. Yosef Cafasso lahir di Castelnuovo d'Asti di Piemonte pada tanggal 15 Januari tahun 1811. Pendidikan sekolah menengahnya berlangsung di Chieri. Pada mulanya dia diolok-olok kawan-kawannya karena badannya bungkuk dan kecil. Tetapi ia baik hati dan ramah kepada semua kawannya. Maka lama-kelamaan ia mulai dicintai oleh mereka. Pada umur 20 tahun, Cafasso ditabiskan menjadi imam. Untuk melanjutkan studinya, ia tinggal di kediaman pastor-pastor di Torino. Di sini ia diangkat menjadi pemimpin rumah dan menjadi pastor kepala. Semboyannya yang terkenal ialah membantu sebanyak mungkin orang untuk masuk ke surga. Salah satu muridnya yang terkenal ialah Santo Yohanes Don Bosco. Bersama Don Bosco, ia mengunjungi rumah-rumah piatu dan merawat anak-anak itu dengan penuh cinta. Ia menaruh perhatian besar terhadap pelayanan sakramen pengampunan bagi para tahanan, khususnya mereka yang dijatuhi hukuman mati. Kepada orang-orang ini, ia memberikan bimbingan rohani yang sungguh meneguhkan hati, sehingga mereka menjalani hukuman mati itu dengan iman yang teguh. Oleh bimbingannya pun para tahanan merasakan suatu ketenangan batin yang membahagiakan, sehingga mereka dapat mati dengan tenang. Tentang sifat Cafasso, Don Bosco memberi kesaksian bahwa sebagai pemimpin para imam dan penasehat kawan-kawannya, Cafasso memadukan dalam dirinya sifat-sifat unggul Santo Aloysius Gonzaga, Vincentius Apaulo, Carolus Borromeus dan Alphonsus Liguori. Setelah lama berkarya sebagai abdi Allah dan sesamanya, ia meninggal dunia pada tanggal 23 Juni tahun 1860. 2. Santa Etheldreda. Pengaku iman. Santa Etheldreda yang disebut juga Santa Audrey, lahir di Exning, Suffolk, Inggris, kira-kira pada tahun 630. Ia adalah putri Raja Anna dari Anglia Timur dan saudara Saint Sexberga, Saint Ethelburga dan Saint Witteberga. Walaupun Santa Etheldreda menikah 2 kali, keduanya karena alasan kenegaraan, ia tetap bersikeras menghayati kaul kemurnian hidup bagi Allah. Suaminya yang pertama setuju menjalankan pantang perkawinan demi tegaknya kaul kemurnian itu. Ketika suaminya meninggal, ia mengundurkan diri ke Pulau Ely, salah satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Di sini Etheldreda menyepi seorang diri dalam kalwat yang mendalam. Di kemudian hari, dia memenuhi keinginan keluarganya. Ia menikah lagi dengan pangeran muda Efrid dari Northumbria. Mulanya, Etheldreda sanggup menjalankan kaul kemurnian tanpa ada gugatan dari Efrid suaminya. Namun ketika Efrid menjadi Raja Northumbria, ia menuntut Etheldreda agar memenuhi kewajibannya sebagai istri. Ia menuntut penghayatan hidup perkawinan yang sungguh-sungguh sebagaimana layaknya suami dan istri. Dengan tegas Etheldreda menolak tuntutan Efrid itu, karena ia tidak sudi mengkhianati kaulnya. Ia meminta bantuan Santo Wilfrid, Uskup York, untuk mendukung pendiriannya dan memperkuat keputusannya. Dengan dukungan Winfrid, Etheldreda kembali ke Ely untuk bertapa dan berdoa. Di sana ia mendirikan sebuah biara pada tahun 673. Sebagai abbas, ia memimpin biaranya dengan aturan hidup yang keras. Etheldreda meninggal dunia pada tanggal 23 Juni tahun 679 di Pulau Ely. Jenazahnya dikuburkan di Ely. Konon terjadi banyak sekali mukjizat di kuburnya. Santo Yosef Cafasso, Santa Etheldreda. Doakanlah kami, Kakarla Channel.